baris dari atas, 2 baris dari atas, wayan bagi ya. Kemarin belum tuntas, 2 baris dari atas halaman 22, wayan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yanbaghi al-istiktharu minas sawmi la siyama al-ayyamu al-fadilatu fi syar'i wallahu a'lamu wa billahi at-taufiqu wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil islam fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan-naqdani wat-tijaratu war-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu wa hiya al-hububu wath-thimaru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yanbaghi al-istiktharu minas sawmi la siyama al-ayyamu al-fadilatu fi syar'i. Bagian akhir daripada pembahasan masalah puasa, setelah kita bahas apa itu pengertian puasa menurut lughah dan menurut syar'an, kemudian apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa kita dan apa aja sunnah-sunnah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa sehingga dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuan Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pada bagian akhir daripada ulasan masalah puasa, beliau katakan wayan bagi, dan seyogyanya
yanbaghi dan seyogyanya, atau bisa kita artikan dan seharusnya dan semestinya. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengartikan yanbaghi di sini yutlabu, dituntut. Kalau kita mau baca bagian dalam, kira-kira berapa baris itu? Berapa baris? Yanbaghi yutlabu. Ada nggak baca nih? Yanbaghi yutlabu. Berapa baris itu di situ? 4 baris dari atas ya. Wa yanbaghi yutlabu, dan dituntut. Apa yang dituntut? Apa yang seharusnya kita lakukan? Al-istiktsaru minas shaumi, untuk kita memperbanyak yang namanya ibadah puasa. Jadi kita ini seyogyanya sebagai muslim, laki ataupun perempuan, dituntut bagi kita untuk memperbanyak yang namanya puasa. Ya, kalau puasa Ramadan memang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Tapi di samping itu kita juga dituntut untuk memperbanyak puasa yang namanya puasa sunnah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbih azza wa jalla, dalam hadis qudsi, asyamu junnatun, yang namanya puasa itu adalah tameng. Tameng atau merupakan benteng. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Kata Allah Ta'ala, yang mana seorang hamba itu dapat membentengi dirinya dengan tameng tersebut minan nar, daripada tersentuh oleh api neraka. Ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang membalasnya. Jadi betapa pentingnya ibadah puasa ini ya. Selain puasa yang fardu, kita jalankan puasa yang sunnah. La siyama al-ayyamul fadilatu, khususnya teristimewa, apalagi gitu. Al-ayyamul fadilatu, hari-hari yang mempunyai kemuliaan, hari-hari yang utama. Fi syar'i, dalam syariat agama. Ya, puasa yang memang ditinjau dari segi syariat agama itu merupakan hari-hari yang begitu mulia, hari-hari yang utama, yang kalau kita kerjakan puasa pada hari yang utama tersebut menurut pandangan syariat agama, maka tentunya akan Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Seperti apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, kita baca di dalamnya itu ka'arafata, seperti puasa Arafah.
Puasa Arafah tanggal berapa? Wa huwa tasi'ul hijjah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ini disunnahkan bagi kita berpuasa puasa Arafah di sini. Ya. Allah Ta'ala berikan keutamaan bila mana kita dapat mengerjakan puasa Arafah. Ya. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya an saumi yaumi Arafah. Ya Rasul, apa ganjaran puasa kalau kita bisa mengerjakan puasa Arafah? Nabi kata yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu dapat menggugurkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Jadi dosa yang telah lalu yang pernah kita perbuat, Allah Ta'ala ampunin, Allah Ta'ala maafkan. Dosa yang akan datang Allah Ta'ala ampunin juga. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan terjaga daripada perbuatan dosa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa yang telah dulu Allah Ta'ala maafin, dosa yang akan datang kan belum kita kerjakan. Maksudnya, artinya adalah Allah Ta'ala jaga diri kita daripada melakukan dosa. Ya. Jadi utama menurut pandangan syariat agama, kalau datang tanggal 9 Zulhijjah, maka disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa yang namanya puasa Arafah. Li ghairi hajin wa musafirin. Cuman puasa Arafah ini li ghairi hajin, buat orang yang bukan sedang melaksanakan ibadah haji. Karena kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia sedang wukuf di padang Arafah, perlu yang namanya tenaga. Capek, letih. Ini disunnahkan buat kita yang lagi nggak haji, yang tidak sedang wukuf di padang Arafah. Wa musafirin, begitu juga bukan buat orang yang sedang dia itu melakukan perjalanan musafir, perjalanan yang jauh, bikin capek, bikin letih. Nah kita nih yang nggak kemana-mana, kita yang lagi nggak melaksanakan nusuk ibadah haji, maka disunnahkan bagi kita melaksanakan ibadah puasa Arafah. Itu puasa hari yang utama. Seperti itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa Asyura'a, begitu juga puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa huwa Ashirul Muharram, yaitu pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Puasa kita yang merupakan tercatat sebagai hari yang utama. Bahkan telah menghikayatkan Al-Imam Al-Yafi'i An-Nashiri dalam kitab idahnya, min a'jabi ma warada fi Asyura annahu kana yasumul wuhush.
wal hawam, terbilang daripada hal yang mengejutkan, ma warada fi Asyura, yang warid itu hadis dalam bulan Asyura, annahu kana yasumuhul wuhush wal hawam, bahwa ikut berpuasa yang namanya al-wuhush, binatang buas ikut berpuasa pada bulan Muharram tanggal 10. Jadi bukan kita aja nih manusia yang berpuasa, melainkan binatang-binatang buas pun ikut berpuasa. Karena keistimewaan yang terdapat pada tanggal 10 Asyura. Bagaimana dengan binatang yang melata? Wal hawam. Begitu juga dengan binatang-binatang yang melata, bila mana tiba datang tanggal 10 daripada bulan Muharram, binatang liar, binatang buas, binatang melata itu melakukan puasa juga. Bahkan pernah dites, ya, daripada Fatah bin Sukhruf, beliau pernah mengatakan, termaktub dalam satu kitab, kata beliau ini, kuntu afuttu lin namli al khubza kulla yaumin. Aku pernah meremukkan atau menghancurkan lin namli untuk semut. Apa yang beliau hancurin? Apa yang beliau remukin? Al khubza, roti. Ada roti beliau hancurin, ada roti beliau remukin. Kulla yaum, setiap hari itu beliau itu sodakoh kasih. Semut dimpanin. Kita pernah nggak ngempanin semut? Kucing yang ada juga masuk ke rumah kita usir, dia pengen ngambil makanan, bener nggak? Ini kulla yaum beliau remukan itu roti, ngasih makan semut. Tapi kata beliau, ini pengalaman beliau, falamma kana yaumu Asyura, ay falamma jaa yaumu Asyura, tatkala datang tanggal 10 Muharram Asyura, lam ta'kulhu, kata beliau, aku suguhkan, aku remukan itu roti, itu semut yang lalu lalang di situ, dia enggak nyomotin, dia enggak bawa, dia enggak makan. Kenapa? Ikut berpuasa. Semut ikut apa? Ikut berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita buat ibadah, ya Allah. Itu binatang aja dikarenakan keistimewaan tanggal 10 Muharram dia puasa. Bagaimana dengan kita ketika datang tanggal 10 Muharram? Ya. Apa keistimewaannya? Man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanata. Siapa orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram fa ka'annama shoma sanata, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi kana katasadduqis sanah.
Siapa orang yang bersedekah pada tanggal 10 Muharram kana kasadaqatis sanah, seperti dia bersedekah selama berapa tahun? 1 tahun. Biasanya orang-orang salaf itu mereka mengamalkan bila mana datang tanggal 10 Muharram Asyura, itu biasanya ngasih keluasan rizki kepada keluarga. Yang kita mungkin biasa ngasih uang dapur ke istri kita 100.000 atau 150.000, pada saat itu, pada hari itu kita tambahin biar lebih di hari itu, agar berbeda di hari itu dengan hari-hari yang lainnya. Biasa kita makan tahu, tempe, apa lagi? Oncom, ikan peda. Ya, hari itu biar kita bisa makan ayam. Lebihin uang dapur istri kita. Man wassa'a ala iyalihi yawma asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang ngasih kelebihan, meluaskan nafkahnya kepada keluarganya, kapan? Yauma Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Wassa'allahu alaih, menggunakan sighah fi'il madi menunjukkan litahqiq. Wassa'allah, pasti, litahqiq, pasti Allah Ta'ala luaskan bagi orang tersebut fi sanatihi kulliha, pada tahun itu seluruhnya Allah Ta'ala bikin mudah. Allah Ta'ala luasin dia punya rizkinya. Tuh. Jadi biar beda, jangan pelit-pelit kita ya. Kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau jajal, beliau praktekin hal ini. Jarrabna al-amala bihadzal hadis 50 sanatan aw 60 sanatan. Saya telah praktekkan, saya telah coba, saya telah amalkan hal ini, hadis ini selama 50 tahun. Bahkan beliau katakan aw 60, selama 60 tahun. Fawajadnahu kadzalika, maka kami dapatkannya memang betul seperti itu keadaannya. Allah Ta'ala bikin luas. Tanggal 10. Jadi di samping kita puasa, kita kasih kelebihan juga. Kita sebenarnya kalau ngasih kelebihan uang dapur buat istri, kan buat kita juga sebenarnya. Bener gak? Buat kita juga makan enak. Gitu. Tuh, Allah Ta'ala berikan keistimewaan pada tanggal 10 Muharram itu ya. Dulu Al-Imam Yafi'i beliau pernah menghikayatkan di perkampungan, annahu kana fir rayyi qadin ghaniyun. Itu di suatu perkampungan ada seorang qadhi, hakim. Ghaniyun, ini hakim orang kaya, banyak duitnya. Faja'ahu fakirun, suatu saat, suatu ketika datang orang fakir. Datang ke orang kaya ini, dia tahu di sana ada orang kaya, ini orang fakir datang. Itu saat, itu hari dia datang kepada orang kaya itu bertepatan dengan Yaum Asyura,
tanggal 10 Muharram. Ketika datang, ketika berjumpa dengan si orang kaya ini, dia katakan, "Azzallahul qadiya wa ana rajulun fakir dzu'iyal." Semoga Allah Ta'ala muliakan engkau, kata orang fakir. Ana rajulun fakirun dzu'iyalin, saya ini orang fakir, saya ini orang tak punya, saya ini orang yang serba kekurangan. Dzu'iyal, oh, banyak anak. Wa qad ji'tuka mustasfi'an bi hurmati hadzal yawm litu'tiyani asyrata amnan khubzin wa khamsata amnan lahmin wa dirhamaini. Maksud kedatangan beliau, dia bercerita kepada si orang kaya tadi, aku datang kepadamu wahai Tuan, mustasfi'an, minta bantuan. Orang fakir perlu dibantu, minta bantuan bihurmati hadzal yaum, dengan sebab kemuliaan ini hari. Barangkali Tuhan memberikan sodakohnya kepadaku, barangkali Tuhan memberikan keluasannya kepadaku. Aku minta kepada Tuhan dengan beberapa potong roti, begitu juga beberapa potong daging, dan mungkin ya tambahin ngasih amplop juga. Kata orang fakir itu, dia butuh, ya. Fawa'adahul qadi bidzalika ila waqti zuhri. Ini kata orang kaya, waduh Pak, nanti Bapak waktu zuhur, kalau sudah jam 12 zuhur tiba, zuhur datang, Bapak datang kemari lagi. Kata siapa? Orang kaya. Orang miskin dijanjiin begitu, Bapak ntar waktu zuhur tiba datang, temuin saya lagi. Datang zuhur ke rumah si orang kaya tadi. Ketika datang waktu zuhur, tiba sampai di rumahnya, ketuk pintu, ketemu si orang kaya tadi. Fawa'adahu ilal asri. Pak, mohon maaf, kalau bisa nanti Bapak asar aja ya. Asar aja. Tuh. Tadi janjiannya pertama zuhur. Sekarang udah waktu zuhur datang tiba, dia udah di situ di rumahnya, dijanjiin asar. Lah kita punya hajat, oke aja. Siap, karena memang kita butuh. Falamma jaa waqtul asri lam yu'tihi syai'an, ya Rabb. Datang lagi ke rumah orang kaya tadi di waktu asar. Ternyata dia ketuk pintu, dibuka sama si orang kaya tadi. Aduh Pak, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih Bapak apa-apa. Sesuatu apapun, sedikit apapun, saya nggak bisa kasih. Kira-kira kalau posisi kita begitu gimana? Lemes apa enggak? Tadi lo janjiin zuhur, gue udah datang, mana jalan kaki. Asar, datang asar ke sini, kagak ngasih apa-apaan. Kita bilang apa? Suwe dasar. Kan begitu kalau kita. Ya. Kita udah ngarep-ngarep ini pengen dikasih. Zuhur pengen dikasih, enggak juga. Asar dikasih, enggak juga. Suwe kalau kata kita, bahasa kita. Zahabal fakiru munkasirul qalbi. Ini orang fakir pulang dalam keadaan munkasirul qalbi, sedih dia punya hati. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dikira ngasih, udah janjiin, tapi hampa, gagal, kagak ngasih apa-apa. Ketika itu famarra binasraniyin jalisin bibabi darihi,
Ketika dia lagi jalan, emang lagi pusing juga tadi, ketemu orang Nasrani, beda agama. Ini orang Nasrani lagi duduk di depan pintu rumahnya. Faqala lahu bihaqqi hadzal yawm a'tini syai'an. Dikarenakan dia butuh, dia minta kepada orang Nasrani, dia minta bihaqqi hadzal yawm a'tini syai'an. Dengan keberkahan, dengan hak ini hari, tolong Tuhan berikan saya sesuatu. Orang Nasrani ini bilang, wa ma hadzal yaum, emang ini hari apa sehingga kau katakan hari yang begitu mulia? Maka diceritakan oleh seorang fakir tadi, fazakar lahul fakiru min sifatihi syai'an. Diceritakan ini bulan Asyura, tanggal 10 Muharram. Masya Allah, kalau kita bersedekah, kalau kita bantu orang, memberikan keluasan, bakal Allah Ta'ala berikan keluasan kembali. Diceritain sama di kemuliaan itu. Kata si Nasrani ini apa? Udhkur hajataka, tolong sebutkan apa kebutuhan Anda, Pak. Bapak mau apa? Apa yang Bapak mau? Ya. Faqad aqsamta bi'azimil hurmah. Engkau telah bersumpah dengan kemuliaan bulan ini. Akhirnya si orang fakir ini bilang, saya ini butuh beberapa potong roti. Kalau roti doang kan kagak enak, kudu pakai daging, campur daging, ya bener gak? Kalau kita di sini roti sama daging, apa itu? Jadi apa? Kebab ya. Kalau bisa ya Bapak kasih saya uang 2 dirham, amplopin lah gitu. Kata si orang fakir nih. Ya. Kemudian bagaimana keadaannya? Hadza laka wa li'iyalika. Masuk ke dalam rumah si orang Nasrani, ngambil beberapa potong roti, ngambil beberapa potong daging, ngasih amplop juga. Ini buat Bapak. Karena tadi apa yang Bapak ceritakan, karamatan lihadzal yaum, guna memuliakan hari ini. Sekarang dikarenakan hari ini, kata Bapak, tanggal 10 Asyura. Akhirnya zahabal fakir ila manzilihi. Pergi pulang seorang fakir ini ke rumahnya. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Alhamdulillah, ada aja bantuan dari Allah. Sampai di rumahnya dimasak, dimakan sama keluarganya. Stop sampai di situ. Falamma junnal lail nama wa namal qadi sami'a hatifan yaqul. Kata Al-Imam Al-Yafi'i, tatkala tiba datang pertengahan malam, wa namal qadi, si qadi tadi orang kaya yang pertama tuh, dia lagi tidur. Sami'a hatifan yaqul, mendengar suara namun tak bersosok. Hatib, makanya hatib itu telepon. Hatib itu telepon, ada suara tapi nggak ada apa, nggak ada wujud, nggak ada sosoknya kelihatan, suaranya doang, kecuali video call. Canggih kalau sekarang ya. Suara apa yang terdengar? Irfa ra'sak, angkat kau punya kepala, kata suara tadi. Ya. Farafa ra'sahu. Akhirnya si orang kaya tadi
pun dia ngangkat suara, ngangkat kepalanya. Ini maksudnya tadi orang kaya yang mana? Yang pertama, yang muslim, yang pertama, yang kagak enggak ngasih. Fa abshir qasran mabniyan bila binatin min zahab. Dalam mimpi ini, ya, maka lihatlah oleh engkau, kata suara tadi, qasran mabniyan bila binatin min zahab. Lihat oleh engkau itu bangunan yang begitu indah, bila binatin min zahabin, yang mana dia punya batu batanya terbuat daripada emas. Wala binatin min fiddatin, yang mana dia punya batu batanya sebagian terbuat daripada perak. Lihat oleh engkau. Wa qasran min yaqutatin hamra yabinu zahiruhu min batinihi. Satu bangunan lagi yang terbuat daripada batu yakut. Yabinu zahiruhu min batinihi, nampak terlihat jelas luarnya dari dalam, dalam dari luar, transparan. Lantas kata si Qadi ini, si orang kaya, ilahi ma hadzal qasrani, ya Allah, ini bangunan apa ya? Kila hazani kana laka qadaita hajatal fakir, lau qadaita hajatal fakir. Ini dua gedung yang begitu indah, ini tadinya buat ente. Tadinya dua gedung yang begitu indah ini untukmu. Lau qadaita hajatal fakir, kalau kau berikan, bantu kebutuhan orang fakir tadi, kudunya buat ente, di gedong tadi dua. Tapi falamma radattahu sara li fulanin an-nasrani, tatkala kau tolak kebutuhan, maksud, hajat si fakir tadi, kau tak berikan apa yang dia butuhkan, sara li fulanin an-nasrani, maka dua gedung ini akan menjadi untuk si fulan yang ngasih si Nasrani. Paham gak nih cerita? Qala, kata yang menceritakan, pada akhirnya intabaha, bangun dari tidurnya, dia bangun, mar'uban yunadi bil wail was subur. Dia bangun dari tidurnya, sadar bangun dari tidurnya, mar'uban, dalam keadaan ketakutan, yunadi bil wail was subur. Aduh, nyesel saya, ya Allah, celaka bagi saya. Nyesel dia kagak jadi ngasih tadi. Faghadah ila Nasrani, pagi-pagi pulang habis dia tidur, pergi ke si orang apa? Nasrani. Ke si Nasrani. Faqala lahu, "Madza fa'alta al-barihata min al-khubzi?" Kata si orang kaya yang kagak ngasih ini, "Wahai tuan, Bapak Nasrani, apa yang telah engkau lakukan tadi malam daripada kebaikan?" Artinya kebaikan apa yang telah Bapak berikan tadi malam? Qala wa kaifa dzalika, emang kenapa ente sampai nanya-nanya gitu? Fadzakara lahu ru'ya, akhirnya diceritakan mimpinya semalam. Saya ngimpi begini begini begini, saya nyesel. Coba kalau saya ngasih, itu pahala buat saya, itu bangunan buat saya. Kata si orang kaya ini berkata kepada si Nasrani, bi'ni al-jamil alladhi amiltahu ma'al fakir bimi'ati alfi dirhamin. Tolong Pak, jual kepada saya
Apa yang telah Bapak lakukan pahalanya buat saya. Apa yang telah engkau lakukan terhadap seorang fakir ini, tolong jual kepada saya hargakan 1000 dirham. Nih, aneh bayarin, kata si orang kaya. Nih aneh bayarin tuh. Asal itu pahala itu buat siapa? Buat saya. Gedong tadi itu buat siapa? Buat saya. Nih, saya bayarin nih. Saya tebus nih. Apa kata si Nasrani tadi? Ayyuhal qadhi. Bapak hakim yang terhormat. Kullu maqbulin ghalin la abi'u dzalika bimil'il ardi kulliha. Semua amalan yang dikabul, yang diterima begitu mahal, begitu berharga. Kalau amalan sudah diterima oleh Allah Ta'ala, berarti kan itu amalan berharga nggak? Kayak sholat kita diterima sama Allah, berharga nggak? Berharga. Karena setiap amalan, apapun yang kita kerjakan, itu akan terus berjalan di langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Kadang nggak sampai ke langit kedua, langit pertama udah mentok. Karena di situ kita punya sifat riya. Ada orang yang amalnya mentok sampai langit kedua, nggak sampai ke langit yang ketiga. Ini amalan begitu mahal, sudah barang tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena sudah dimimpikan sama si orang kaya tadi. La abi'u dzalika, ane nggak mau jual. Karena amalan yang saya lakukan itu diterima. Ya, sebanyak apapun harta yang kau miliki, mohon maaf, saya tidak akan menjualnya. Apalagi dapat bocoran, amalnya apa? Diterima. Bener gak? Ya. Kata si orang kaya, dikit lagi nih. Kata si orang kaya, anta lasta bimuslimin. Bapak kan bukan muslim, sia-sia dong amalan Bapak. Bapak bukan muslim, lebih baik saya tebus saja. Apa yang dilakukan oleh orang Nasrani tadi? Ketika dikatakan anta lasta bimuslimin, engkau ini bukan muslim, langsung qata az-zana. Ya, itu salib yang dipakai kalung dibuka sama dia, dilemparin sama dia, dibuang sama dia di hadapan orang kaya tadi. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu huwal haq. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa anna dinahu huwal haq, dan bahwasanya agamanya Allah huwal haq, dialah agama yang benar. Pada saat ini saya tinggalkan agama saya yang dulu, apalagi engkau telah impikan seperti itu, amalan saya diterima, biar saya memperoleh 2 gedung ini, biar saya dapati 2 gedung ini, maka saya tinggalkan salib saya ucapkan 2 kalimat syahadat, biar saya jadi seorang muslim. Keutamaan pada tanggal 10 Muharram. Cuman kita kalau pengen baik sama orang, melakukan kebaikan sedekah, nggak usah tunggu tanggal 10 Muharram. Ya kita keburu kagak ada umur ntar. Kapan saja, tanggal berapa saja, hari apa saja, siang, malam, sore, semuanya bagus. Itu kebaikan buat kita. Sekecil apapun kebaikan, perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita keluarkan, pasti Allah Ta'ala akan membalasnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Cuman lebih utamanya, apalagi kalau pada tanggal 10 Muharram, jangan sampai kelewat. Nah, ini masih panjang keterangannya, bulan Rajab belum kita bahas, insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
تب علينا توبة تغسل كل أورادي وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى